Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa dengan NIM 24014142118 dari kelas 4D. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture yang digunakan dalam pembelajaran menulis narasi. Nah, model picture and picture adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar sebagai sarana untuk membantu siswa memahami materi. Melalui gambar-gambar yang disusun secara berurutan, siswa dapat berpikir secara logis, memahami alur suatu peristiwa, dan mengembangkan ide menjadi sebuah cerita yang runtut. Nah, model ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis narasi karena narasi merupakan tulisan yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Dengan bantuan gambar, siswa lebih mudah memahami alur cerita sebelum menuliskannya dalam bentuk karangan. Nah, berikut adalah sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture. Nah, langkah pertama yaitu menyampaikan kompetensi atau tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru menjelaskan bahwa di akhir pembelajaran, siswa diharapkan mampu menulis teks narasi secara runtut, sesuai urutan peristiwa, dan menggunakan kalimat yang baik. Nah, tahap ini sangat penting untuk membantu siswa memahami apa yang akan dipelajari dan hasil yang harus dicapai. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran sejak awal, siswa menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar. Nah, langkah kedua yaitu menyajikan materi sebagai pengantar. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan, guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi menulis narasi. Guru menjelaskan bahwa teks narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara berurutan. Guru juga menjelaskan ciri-ciri teks narasi, unsur-unsur penting dalam teks narasi seperti tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa. Nah, tahap ini bertujuan memberikan pemahaman awal kepada siswa sehingga siswa memiliki bekal sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Nah, langkah ketiga yaitu menunjukkan gambar yang berkaitan dengan materi. Nah, pada tahap ini, guru memperlihatkan beberapa gambar yang menggambarkan suatu rangkaian peristiwa atau cerita. Siswa diminta untuk mengamati gambar atau peristiwa dengan seksama. Mereka memperhatikan tokoh yang ada di dalamnya, tempat kejadian berlangsung, serta aktivitas yang ada di dalam setiap gambar. Nah, melalui kegiatan mengamati, siswa mulai memperoleh gambaran mengenai cerita yang akan disusun nantinya. Nah, langkah keempat yaitu meminta siswa mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Nah, pada tahap ini guru meminta siswa mengurutkan gambar menjadi sebuah urutan peristiwa yang benar. Siswa diminta untuk menentukan gambar atau peristiwa mana yang menjadi awal cerita, bagian tengah cerita, dan akhir cerita. Nah, mereka harus berpikir secara logis agar urutan peristiwa sudah sesuai dan mudah dipahami. Nah, tahap ini merupakan ciri utama dari model picture and picture karena siswa dilatih untuk memahami alur cerita secara runtut sebelum menulis. Nah, langkah kelima yaitu meminta siswa menjelaskan alasan pengurutan gambar. Nah, setelah gambar berhasil diurutkan, guru meminta siswa menjelaskan alasan mengapa gambar tersebut disusun dengan urutan seperti itu. Siswa menyampaikan pendapat mereka dan menjelaskan hubungan antar gambar satu dengan gambar lainnya.
Dari penjelasan tersebut, siswa belajar mengungkapkan ide dan memberikan alasan yang logis. Nah, pada tahap ini, guru juga dapat memberikan masukan dan perbaikan apabila masih terdapat urutan yang kurang tepat. Nah, langkah keenam yaitu menanamkan konsep atau materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Nah, setelah urutan gambar dianggap benar, guru mengarahkan siswa untuk memahami konsep yang ingin dipelajari. Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks narasi seperti tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, siswa membuat kerangka cerita berdasarkan urutan peristiwa yang telah disusun. Nah, kerangka tersebut kemudian dikembangkan menjadi teks narasi yang lengkap menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Nah, tahap ini menjadi tahap inti pembelajaran menulis narasi karena siswa mulai menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Nah, langkah ketujuh yaitu menarik kesimpulan. Nah, pada tahap ini, guru dan siswa mengulas kembali kegiatan apa yang telah dilakukan, mulai dari mengamati gambar, mengurutkan gambar, menjelaskan alasan pengurutan, hingga menyusun teks narasi. Nah, guru menegaskan kembali bahwa dalam menulis narasi diperlukan urutan peristiwa yang jelas agar cerita mudah dipahami oleh pembaca. Nah, setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka selama mengikuti pembelajaran. Nah, kegiatan ini membantu guru mengetahui tingkat pemahaman siswa sekaligus melatih siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah mereka lakukan. Nah, itu tadi 7 langkah model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture dalam pembelajaran menulis narasi. Jadi, sintaks model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture membantu siswa memahami informasi melalui gambar sehingga lebih mudah menyusun teks narasi. Melalui langkah-langkah yang sistematis, siswa dilatih berpikir secara logis, mengemukakan pendapat, dan mengembangkan ide menjadi sebuah cerita yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, model ini efektif digunakan dalam pembelajaran menulis narasi. Demikian penjelasan saya mengenai sintaks model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.